Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Kemenangan dalam Paskah. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Pada suatu hari, Lazarus, saudara Maria dan Marta, meninggal dunia. Sudah 4 hari jenazahnya di dalam kubur, sudah busuk dan bau. Sebelumnya, ketika Lazarus masih hidup, Maria dan Marta telah memanggil Yesus karena dia sakit. Tetapi Yesus tidak datang juga. Setelah meninggal, datanglah Yesus ke kampung Betania, tempat Lazarus berada. Betania ini berada kira-kira 2 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pun pergi mendapatkannya. Tapi Maria tetap tinggal di rumah. Ketika bertemu, Marta berkata pada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta yakin jika Tuhan Yesus ada bersama Lazarus pada waktu itu, ia pasti akan menyembuhkan penyakit Lazarus. Sehingga Lazarus tidak akan mati. Tetapi Yesus datang amat terlambat. Dan Marta tidak terpikirkan sama sekali bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tapi Marta tidak terkejut mendengar perkataan Yesus itu. Dia hanya menjawabnya dengan datar saja. "Aku tahu ia akan bangkit pada akhir zaman." Iya, Marta sudah mengetahui bahwa pada akhir zaman semuanya akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk dihakimi oleh Tuhan. Marta amat paham tentang hal itu. Tapi Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lalu Marta pun menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta tidak berkata bahwa dia percaya atas kebangkitan Lazarus hari itu, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang itu. Kemudian setelah mereka dan orang banyak tiba di kuburan Lazarus, berkatalah Yesus, "Angkat batu itu." Marta berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Marta mengingatkan Yesus bahwa Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari meninggal. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Kemudian Yesus pun berdoa. Sesudah itu ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang telah mati itu keluar dari goa tempat kuburnya. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya pun tertutup dengan kain peluh. Luar biasa. Lazarus pun seketika bangkit dari kematiannya. Kata Yesus pada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Orang banyak pun terheran-heran melihatnya. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, semua peristiwa itu. Bagaimana mungkin Lazarus telah bangkit kembali? Sungguh ajaib perkara ini. Yesus terbukti sanggup membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Bahkan bukan hanya Lazarus, tetapi ada beberapa orang lainnya, seperti pemuda dari Nain, Lukas 7 ayat 14-15, dan anak dari Yairus, Markus 5 ayat 42. Mereka telah bangkit dari kematiannya karena kuasa Tuhan Yesus. Jelas hal itu menunjukkan bahwa Yesus
sungguh berkuasa membangkitkan orang dari kematiannya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia sudah membuktikan kemampuannya membangkitkan orang dari kematiannya. Namun pertanyaan kemudian adalah, apakah dia mampu membangkitkan dirinya sendiri dari kematian? Bukankah kalau dia sudah mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Bagaimana mungkin Yesus yang sudah mati dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri? Ternyata Yesus sanggup membangkitkan dirinya sendiri saat dia mati di kayu salib. Waktu itu di kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Sesudah itu dia pun meninggal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia dikuburkan di kubur milik Yusuf dari Arimatea. Dia diam saja tidak bergerak. Ia sudah mati. Namun setelah hari ketiga, oh apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus bangkit dari kematiannya. Sungguh luar biasa. Yesus pernah berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Yohanes 10 ayat 17. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 18. Yesus adalah satu-satunya orang yang sanggup bangkit dari kematiannya sendiri. Jika orang lain bangkit karena dibangkitkan oleh seseorang, tapi Tuhan Yesus bangkit oleh keinginannya sendiri. Dia yang mati hanya satu kali untuk menebus dosa manusia telah bangkit pada hari ketiga. Sesudah itu 40 hari kemudian dia naik ke dalam surga. Dan kenaikannya ke surga itu disaksikan oleh para muridnya dan 2 orang malaikat. Terjadi siang hari, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi kebangkitan Yesus bukanlah suatu kisah isapan jempol belaka. Dia sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Tidak ada kekuatan maut yang sanggup mengalahkan Yesus. Dan hal ini juga diberikan kepada murid-muridnya agar kita pun menang atas maut ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sehingga dengan demikian kita pun para murid Tuhan akan memperoleh kemenangan atas maut ini. Paskah adalah pedoman bagi kita agar selalu percaya pada perkataan Yesus. Paskah adalah hari penyaliban Yesus sebagai korban penebusan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi Paskah adalah hari kemenangan Yesus atas dosa manusia. Kemenangan Yesus atas kuasa kematian yang amat menghantui manusia. Sehingga dia bangkit dari kematiannya. Kita pun akan bangkit kembali bersama Yesus untuk bersama-sama menuju ke kerajaan surga. Indah sekali di sana. Tidak terbayangkan betapa indahnya kehidupan di sana bersama Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita agar belajar dari kisah penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Terpujilah Tuhan. Amin.